Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam, Dr. Neneng Windayanti MPD, yang mempersilahkan kami untuk presentasikan hasil diskusi kami mengenai materi alkaloid purin. Kami beranggotakan dua orang, saya Firda Nabila Zuhra dan teman saya Anggia Marisa. Alkaloid ini adalah senyawa organik yang ada dalam tumbuhan dan sifatnya basa dan alkali. Ada struktur senyawanya memiliki sistem heterosiklik dengan nitrogen sebagai heteroatom. Unsur penyusunnya ada karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen serta unsur lainnya. Kemudian di sini ada klasifikasi dari alkaloid, di mana ini ada 3 kelompok utama. Yang pertama itu alkaloid sesungguhnya. Di sini diambil contohnya yaitu quinolin, di mana alkaloid sesungguhnya ini punya cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen. Nah, biasanya bersifat basa dan berasal dari asam amino dan menunjukkan aktivitas fisiologis yang luas dan biasanya ditemukan sebagai garam asam organik dalam tumbuhan. Kemudian yang kedua itu ada protoalkaloid. Di sini contohnya adalah hordenin, di mana untuk protoalkaloid ini merupakan amina sederhana yang nitrogen dari asam aminonya tidak berada dalam cincin heterosiklik. Biasanya bersifat basa dan biosintesisnya berasal dari asam amino. Kemudian yang ketiga ini ada pseudoalkaloid. Di sini contohnya yaitu adalah ephedrine, di mana pseudoalkaloid ini tidak berasal dari prekursor asam amino. Biasanya bersifat basa dan terdiri dari 2 kelas penting, yaitu alkaloid steroid misalnya konesin dan alkaloid purin misalnya kafein. Pada quinolin, cincin strukturnya itu terbentuk menjadi cincin quinolin atau benzopyridin dengan sifat fisik sebagai kristal, basa, dan mengandung oksigen. Untuk sumber quinolin ini berasal dari tumbuhan tertentu seperti melikop dan hami dengan aktivitas farmakologis yang ini anti kanker dan beragam aktivitas lainnya. Kemudian untuk hordenin biasanya diturunan dari fenitalamin tanpa cincin quinolin. Untuk sifat fisiknya biasanya kristal dan stimulan ringan. Hordenin ini bersumber dari biji barley dan tanaman lainnya. Kemudian ada ephedrine, ini turunan fenetilamin dengan gugus hidroksil dengan sifat fisik kristal dan stimulan bronkodilator. Biasanya bersumber dari tanaman ephedra dengan aktivitas farmakologis, ini stimulan saraf pusat dan bronkodilator. Selanjutnya di sini ada alkaloid purin, di mana purin adalah inti heterosiklik yang mengandung 6 cincin. Bisa dilihat pada gambar ya. 6 cincin pirimidin yang bergabung dengan 5 cincin imidazol. Nah, purin sendiri ini tidak ada di alam, tetapi derivatnya signifikan secara biologis. Alkaloid purin ini merupakan turunan dari metabolit sekunder dan turunannya berupa santin dengan 2 cincin karbon dengan 2 atom nitrogen. Alkaloid purin ini memiliki susunan inti heterosiklik yang terdiri dari cincin pirimidin yang tergabung dengan imidazol. 3 contoh yang paling terkenal yaitu kafein, theophylline, dan theobromin. Adapun untuk sumber alkaloid purin yang pertama yaitu kafein, di mana kafein ini merupakan metabolit sekunder golongan alkaloid santina yang terdapat secara natural dalam kopi dan teh. Memiliki nama lain kofein, tein, atau 1,2,7 trimethylsantin. Pada bidang farmasi, kafein ini digunakan untuk merangsang sistem saraf pusat dan kekuatan jantung. Kemudian yang kedua ada theobromin, di mana theobromin ini merupakan molekul alkaloid yang dikenal sebagai metylsantin. Ini ditemukan pada pohon kakao atau pohon coklat, di mana theobromin ini dapat mengaruhi sistem tubuh manusia seperti kafein, tetapi efeknya lebih kecil. Kemudian yang terakhir adalah theophylline, di mana theophylline ini terdapat pada daun teh dalam jumlah kecil dan diperoleh dengan cara ekstraksi, di mana theophylline ini mengkristal dengan satu molekul air kristal.
menjelaskan efek farmakologi alkaloid nukleotid purin. Nah, pertama itu ada kafein dalam kopi. Nah, kafein itu yaitu antioksidan dalam kopi yang merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kekuatan jantung. Nah, manfaatnya itu sebagai diuretik lemah. Jadi kafein itu meningkatkan kewaspadaan, kecepatan, dan kejelasan pikiran serta fokus dan koordinasi tubuh. Kemudian ada theobromine dalam kakao. Nah, kulit biji kakaonya ini mengandung theobromine, kafein, dan polifenol yang berfungsi sebagai pengawet alami dengan menghambat bakteri patogen. Nah, theobromine ini memiliki efek seperti kafein tetapi lebih ringan, bersifat diuretik. Nah, dan melemaskan otot halus bronkus. Nah, selain itu juga manfaatnya untuk mengobati tekanan darah tinggi karena kemampuannya melebarkan pembuluh darah. Di sini ada biosintesis alkaloid purin. Nah, jalur ini tuh dari 4 proses, 3 proses metilase dan 1 proses nukleosid. Nah, pertama tuh bisa dilihat pada gambar. Di situ ada santosin. Nah, santosin itu merupakan senyawa purin yang mengalami metilasi dengan menggunakan S-adenosil metionin atau SAM sebagai donor metil. Nah, kemudian ada 7 metil santosin. Yang kedua itu hasil dari metilasi santosin atau 7 metil santosin. Nah, proses itu menambahkan grup metil gugus metil pada posisi 7 dari cincin santin. Kemudian ada 7 metil santin ini tuh mengalami deaminasi untuk menghasilkan 7 metil santin di mana gugus amina diubah menjadi karbonil atau keton. Nah, kemudian ada theobromine. 7 metil santin dimetilasi lagi untuk menghasilkan theobromine dengan penambahan gugus metil pada posisi 1 dan 3. Kemudian ada teakrin. Proses ini juga menghasilkan teakrin yang merupakan senyawa mirip kafein tetapi dengan struktur yang sedikit berbeda. Nah, terakhir di situ ada kafein. Akhirnya theobromine itu mengalami metilasi lebih lanjut untuk menghasilkan kafein di mana 3 gugus metil terikat pada posisi 1, 3, dan 7 pada cincin purin. Nah, jadi jalur biosintesis ini tuh menggambarkan bagaimana senyawa-senyawa purin seperti santosin dikonveksi menjadi kafein melalui serangkaian langkah metilasi dan deaminasi. Kemudian setiap langkahnya itu melibatkan modifikasi kimia yang spesifik yang dihasilkan oleh enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme kafein. Nah, kafein ini tuh dikenal karena efek stimulannya yang sering digunakan dalam minuman kopi serta teh. Di sini selanjutnya ada biosintesis theobromine dapat dilihat. Jadi yang pertama itu ada jalur AMP menjadi IMP, kemudian XMP, kemudian menjadi santosin, 7 metil santosin dan 7 metil santin menghasilkan theobromine. Yang kedua ada jalur GMP, kemudian menghasilkan guanosin, kemudian menjadi santosin, kemudian menjadi 7 metil santosin, kemudian menjadi 7 metil santin dan menghasilkan theobromine. Kemudian yang jalur ketiga itu ada santin, kemudian menjadi 3 metil santin dan kemudian menghasilkan theobromine. Jadi theobromine ini memiliki 3 cara, yaitu yang ada AMP dari struktur AMP atau kemudian GMP dan santin. Kemudian ada isolasi alkaloid purin. Nah, alkaloid ini tuh dapat diisolasi melalui metode ekstraksi, antara lain yang pertama itu ada sohletasi. Nah, dapat dilihat pada layar, di situ terdapat gambar tentang proses atau langkah-langkah sohletasi. Nah, langkah-langkahnya itu ada yang pertama, serbuk silisia dimasukkan ke dalam klongsong yang dilapisi kertas saring. Kemudian cairan penyaring dipanaskan dalam labu alas bulat hingga menguap. Kemudian uapnya tuh dikondensasikan oleh kondensor sehingga menjadi cairan. Kemudian uapnya itu jatuh kembali ke dalam klongsong. Cairan itu tuh jatuh kembali ke dalam klongsong untuk mengekstraksi zat aktif. Nah, kemudian sirkulasi ini tuh terjadi
Jadi ketika cairan mencapai permukaan sifon dan kembali ke labu. Jadi ekstraksi ini tuh dianggap sempurna bila cairan di sifon tidak berwarna dan tidak terlihat noda pada KLT. Jadi setelah 20 sampai 25 kali sirkulasi, ekstrak yang diperoleh kemudian dikumpulkan serta dipadatkan. Kemudian yang kedua ini ada reflux. Nah, reflux bisa dilihat gambarnya atau cara gambarnya itu terdapat pada layar. Di situ ada cooling, labu alas bulat, kondensor, heating, serta alat-alat lainnya. Nah, langkah-langkahnya tuh sebagai yang pertama tuh sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat dengan cairan penyaring. Nah, kemudian campuran atau sampel itu dipanaskan dan diuapkan. Jadi uap cairan penyaring itu terkondensasi di kondensor. Kemudian cairan yang terkondensasi itu turun kembali ke labu alas bulat untuk mengekstraksi sampel. Nah, proses ini tuh berlangsung berkesinambungan atau berkelanjutan hingga penyaringan tuh sempurna dengan penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Nah, filtrat ini tuh diperoleh kemudian dikumpulkan serta dipadatkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini ada menyekat melalui kolom kromatografi dengan kromatografi partisi. Bisa dilihat pada layar, di situ terdapat gambar kolom kromatografi. Nah, kemudian jadi tata kerjanya tuh untuk mengisolasi dan mengidentifikasi alkaloid yang terdapat dalam bahan tumbuhan yang jumlahnya dalam skala miligram menggunakan gabungan kromatografi kolom, memakai alumina dan kromatografi kertas. Mungkin sekian, dikembalikan lagi kepada moderator. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.